Nah, jadi kita lanjutkan bahwa untuk membangun software ada fase yang disebut dengan fase pemodelan desain. Ya, jadi selain mengcoding, sebelum mengcoding kita harus melakukan dulu beberapa hal terkait dengan desain. Tentu saja di sini kita harus paham dulu ya, desain itu sebetulnya melakukan apa. Kemudian apa yang dilakukan pada saat kita membuat pemodelan desain. Kemudian yang penting lagi adalah desain ini haruslah bisa dicek ke model analisisnya. Kemudian yang paling penting di kegiatan desain itu adalah menyiapkan model data ya terkait dengan struktur data yang akan dibuat di dalam sistem. Ya, sebetulnya kalau pekerjaan desain itu tidak sekedar tidak sekedar membuat model, tidak sekedar membuat diagram-diagram. Sebetulnya yang namanya perancangan itu utamanya adalah mencari solusi. Ya, jadi kalau di requirement itu bicara tentang apa yang ingin dibuat ya, jadi kita diskusi ingin membangun sebuah aplikasi. Kemudian pada saat analisis kita identifikasi lebih detail sebetulnya untuk membangun aplikasi tersebut perlu apa aja, requirement-nya apa aja gitu. Nah, pada saat desain baru kita mikirin kalau memang yang diinginkan seperti yang sudah didiskusikan, berarti kita harus mengcoding beberapa fitur, mengcodingkan beberapa database dan lain sebagainya. Nah, itu kegiatan mencari solusi ya. Jadi desainer itu tugasnya mulai dari mencarikan solusi bagaimana requirement itu bisa di-coding. Intinya begitu ya. Jadi solusi itu kan ngumpulin lagi ide sebetulnya, diskusi lagi, kemudian divalidasi apakah memungkinkan untuk dikodingkan, kemudian diperbaiki solusinya, barulah yang sudah diperbaiki itu dilakukan penjabaran atau pendetilan. Nah, baru yang sudah dijabarkan itu kita modelkan. Jadi, pemodelan itu adalah rangkaian dari kegiatan desain. Nah, fokus kita memang bisa dulu membuat model dari desain tersebut dengan asumsi solusinya sudah ada, sudah valid, kemudian memang tidak perlu diperbaiki lebih detail. Gitu ya. Jadi ini dulu gitu kita asumsi kegiatan 1 2 3-nya 1 2-nya sudah oke, solusinya udah pasti, baru kita melakukan penjabaran. Menjabarkan solusi itu apa sih sebetulnya? Ini bahwa untuk melakukan pengkodingan atau konstruksi sistem kita ini perlu 4 hal, yaitu menyiapkan data, menyiapkan arsitektur, menyiapkan antarmuka, dan menyiapkan prosedur-prosedur, algoritma, dan query-query. Nah, jadi seorang desainer ya, kita lagi belajar menjadi seorang desainer. Ada 4 hal ini yang harus dilakukan. Sampai sini paham ya? Oke, nah berikutnya kegiatan desain itu harus nyambung dengan kegiatan analisis. Sehingga pada saat analisis ini kita banyak juga membuat diagram-diagram yang nantinya akan digunakan lagi pada saat melakukan pemodelan desain. Sehingga di kegiatan analisis, tugas utama kita adalah membuat kelas diagram analisis. Di mana kelas diagram analisis itu ada yang disebut dengan model, boundary, dan kontrol yang nantinya akan digunakan pada kegiatan desain. Nah, jadi kegiatan desain yang ada 4 hal itu yaitu membuat data, membuat antarmuka, membuat algoritma, dan kemudian membuat arsitektur aplikasi ya. Ini harus ada dasarnya yaitu kelas-kelas yang didapatkan pada kegiatan analisis. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah memiliki kelas analisis yang bernama kelas model,
itu pada saat kegiatan desain akan digunakan untuk melakukan perancangan data. Sedangkan kelas analisis yang bernama boundary itu akan digunakan untuk melakukan perancangan antarmuka atau tampilan. Sedangkan kelas analisis untuk kontrol itu akan digunakan untuk membuat algoritma dan query-query. Sedangkan arsitektur kita sepakati untuk beberapa framework itu semuanya menggunakan konsep MVC, model, controller, dan view. Nah, ini semua akan kita gunakan ya. Meskipun arsitektur aplikasi itu banyak ragamnya, tetapi kalau kita sepakat akan menggunakan MVC. Ini MVC itu ya. Jadi MVC itu sebuah, kita nyebutnya arsitektur ya, di mana kalau ada user mengakses aplikasi, dia sebetulnya akan merequest ke aplikasi ya, ke sistem melalui apa yang disebut dengan kelas controller. Lalu kelas controller itu akan mengecek ke kelas model, di mana kelas model itu membayangkan atau merepresentasikan ya data dan informasi yang harus disampaikan ke user. Jadi dia request informasi, kemudian nanti dia balik merespon ya. Kemudian dari controller ini mengirimkan data yang diminta ke bagian view. View-nya ini akan menampilkan kembali ke user. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi boundary itu nanti menjadi view, kemudian controller itu menjadi apa? Controller tetap ya, sedangkan model ini adalah untuk nanti dari kelas entity. Nah, sedangkan kelas desain ini secara notasi UML bentuknya seperti ini. Jadi ada berbentuk kotak seperti ini, ada 3 area. Bagian atasnya nama kelas, bagian tengahnya atribut, bagian bawahnya adalah metode ya atau operasi. Ada yang nyebutnya operasi. Kalau kita sudah belajar object oriented, kita juga mengenal apa yang disebut dengan konstruktor ya. Nama kelas itu jangan lupa harus menggunakan kata benda. Atribut juga kata benda, sedangkan untuk operasi atau metode menggunakan kata kerja ya. Ini. Nah, ini contoh aja bahwa kita punya kelas masyarakat, ada nama sama alamatnya. Lalu di sini ada get nama, ini set harusnya ya, set nama. Kemudian ada masyarakat, ini konstruktornya, lalu get alamat sama set alamat. Nah, ini adalah contoh diagram untuk menunjukkan sebuah kelas yang ada di fase desain. Apa yang dilakukan pada saat melakukan pemodelan desain? Pertama, kita lihat dulu kita punya kelas apa aja ya. Ini kelas-kelas itu harus berdasarkan kelas analisis. Kemudian kita tetapkan lagi operasinya ya. Operasi itu metode-metodenya tadi. Di berikut visibility. Visibility itu seperti public, private dan lain sebagainya ya. Kemudian kita identifikasi atributnya. Kemudian kita membuat relasi antar kelas. Ada macam-macam relasi yang mungkin nanti kita jelaskan kembali ya. Ada asosiasi, ada agregasi, dan ada generalisasi. Kemudian kita membuat beberapa algoritma untuk beberapa operasi yang dirasakan kompleks. Apa yang dimaksud dengan operasi kompleks? Kalau memang tidak apa ya, kita memerlukan entah pengkondisian, entah pengulangan, entah segala macam ya, itu sudah termasuk operasi yang kompleks. Kalau misalnya untuk menampilkan view gitu, itu mungkin nggak kompleks ya. Tetapi kalau untuk add, menambah data, ternyata menambah data ini harus mengenerate kode tertentu misalnya, itu agak kompleks kalau seperti itu. Jadi taunya kompleks apa enggak, itu tergantung dari codingannya. Makanya kita harus berperan juga sebagai programmer di sini ya. Diingat-ingat pernah ngoding apa ya? Oh iya susah codingannya. Nah ini berarti perlu algoritma. Jangan langsung dibuatkan apa codingannya karena ternyata dia cukup kompleks. Nah,
Jadi untuk pada kegiatan analisis, kita buat kelas analisis, sama ya, kelas itu ada relasinya juga, dilengkapi atribut dan metode. Pada saat desain, kita menggunakan semua kelas analisis, lalu kita perbaiki atributnya, kemudian kita membuatkan algoritma untuk metode tertentu, kemudian diperbaiki relasi yang sudah ada. Kalau ada relasi generalisasi juga kita perbaiki. Jadi kalau kita lihat yang namanya kegiatan desain, itu sangat tergantung dari kegiatan analisis. Analisisnya dulu yang baik, yang betul, baru kita masuk ke kegiatan desain. Nah, ini contoh-contoh atribut ya, tapi ini mungkin nanti sambil jalan ya, kalau atribut itu yang ada tipe, ada string, dan lain sebagainya ya. Kemudian ini kita punya kelas bayi dan ibu misalnya ya. Jadi kita lihat ini bayi itu ada ibunya kan. Nah, ibu ini jangan ditulis string, jangan ditulis nama ibu, tapi kita tuliskan berbentuk kelas ibu. Nah, ini kok ada ya atribut bernama ibu. Kita lihat ya. Nama string, alamat string. Ibu, kok ibu ya? Ini karena berasal dari kelas ibu. Kenapa bisa? Wah, berarti harus dicek lagi pemrograman objek oriented ya. Bahwa kita bisa membuat kelas lain ya. Misalnya kelas ibu ini, dan kelas ini dijadikan tipe dari atribut kelas bayi. Kayak gini nih. Nah, ini tentu saja pemahaman objek orientednya yang harus dicek lagi ya. Karena untuk menjadi seorang desainer yang baik, dia harus ngerti konsep objek oriented, bahkan pernah melakukan pemrograman objek oriented juga. Nah, ini diperbaiki atributnya, kemudian diberi visibility, ada public, protected, private, dan lain sebagainya ya. Kemudian membuat metode. Metode itu ada metode yang setter-getter, ini udah belajar ya. Lalu ada konstruktor, tapi kalau di bahasa Java kita nggak pernah mengenal destruktornya. Destruktor itu kebalikin konstruktor. Kemudian kita menyiapkan metode yang untuk I/O. I/O itu input-output. Misal mencetak layar, menyimpan file ke teks, dan lain sebagainya ya. Itu saya sebut dengan I/O method. Kemudian kita juga perlu membuatkan metode untuk konversi. Misalnya ada integer ke string, string ke integer, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita perlu metode untuk mengcopy, ya copy-copy, karena ternyata biasanya sih diperlukan ya untuk melakukan entah macam-macam ya. Kemudian kalau berikutnya kita perlu metode-metode untuk yang spesifik terhadap studi kasus yang kita pelajari. Kalau kita menggunakan kasus posyandu, maka metode-metodenya itu terkait dengan pemeriksaan bayi, pemeriksaan balita, kemudian ada data ibu, ada data imunisasi, dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai domain yang spesifik. Gitu ya. Nah, metode bagaimana cara mendesainnya? Tentu saja kita perlu tuliskan berdasarkan notasi UML, dilengkapi juga apakah dia public, protected, atau private, kemudian apakah dia ada return value atau tidak. Ini contohnya kayak gini ya. Get nama, string, get ibu, ibu, ada tanda cross di sini ya. Cross di sini berarti dia protected. Kalau plus dia public, kalau minus berarti private. Nah, ini untuk metode. Kemudian kalau membuat algoritma, kita bisa menggunakan notasi algoritma yang sudah pernah dipelajari ya. Bisa juga menggunakan activity diagram untuk memudahkan alur pemikiran kita ya. Bahkan bisa juga menggunakan diagram interaksi. Nah, apa itu diagram interaksi? Nanti kita diskusikan lebih detail. Artinya untuk menyusun algoritma banyak cara, tergantung dari kebiasaan masing-masing dan tergantung diskusi dengan programmer. Dia lebih mudah dijelaskan dalam bentuk apa? Diagram atau notasi gitu. Itu kira-kira ya. Nah, di algoritma yang kompleks itu misalkan apa ya? Kalau saya sih menganggap create, read, update, delete itu nggak kompleks, jadi nggak perlu dibuat algoritmanya. Ya, kalau misalnya ternyata ada peristiwa yang cukup kompleks di antara CRUD ini ya, maka harus dibuat algoritmanya. Nah, kalau sudah selesai, maka kita membuat relasi.
kita belajar dulu dua macam relasi, yang namanya relasi asosiasi dan relasi generalisasi. Relasi asosiasi itu relasi antar kelas ya, yang sifatnya menunjukkan bagaimana kelas yang satu mempengaruhi kelas yang lainnya ya. Ada yang bilang relasi asosiasi itu relasi yang ada yang disebutnya itu paling lemah, atau ada yang bilang juga relasi yang biasa gitu ya. Biasa tuh artinya gini, kalau ada kelas ini yang bawah ya, bayi dengan ibu, ini relasi asosiasi. Bayi terhubung dengan ibu ya, ada seperti ini nih. Nah, ini menunjukkan di dalam kelas bayi ada atribut ibu. Nah, itu pasti ada relasi asosiasi. Kemudian ada relasi lain namanya relasi generalisasi. Nah, kalau ini agak rumit ya. Relasi generalisasi itu terjadi antara sebuah kelas dengan kelas induknya. Kalau kamu ingat pemrograman di Java, itu kita punya relasi namanya inheritance ya, atau pewarisan. Itu kira-kira. Nanti kita lihat lagi lebih detail, tetapi dalam kegiatan pemodelan, ternyata kita harus memperbaiki relasi-relasi yang terjadi ya, yang kita identifikasi, kemudian kita lihat sebetulnya seperti apa sih relasi tersebut. Nah, jadi apa bedanya model desain dengan model analisis? Padahal sama-sama membuat diagram kelas, sama-sama membuat diagram kelas ya. Tapi kalau model analisis itu lebih ke menggambarkan perilaku perangkat lunak, nanti ada use case, kemudian membuat diagram kelas analisisnya itu untuk menjelaskan use case, skenario, dan skenarionya ya. Sedangkan model desain itu lebih menggambarkan perangkat lunak yang akan dibangun. Jadi betul-betul sudah mendekati source code. Apa bedanya? Bedanya kalau di model desain tadi ya ada algoritma, kemudian nanti juga kita menyiapkan database ya, karena kan untuk kegiatan desain ini salah satunya dia harus membuat struktur database yang dibangun. Ya, jadi banyak yang harus disiapkan di desain.